Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ervin Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngajo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Video ini berisi tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup, yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Biotiknya ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan abiotiknya adalah ada keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Deficit based approach atau pendekatan berbasis masalah, seperti fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan asset based approach atau pendekatan berbasis aset, yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Berikutnya adalah macam-macam modal aset. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas saya. Di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset. Di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketika sumber daya yang ada 7 aset di sekolah dikelola dengan tepat, sudah tentu akan membantu proses pembelajaran. Contohnya, 1. Modal manusia. Ketika seorang guru yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid diberikan ruang untuk berkembang, maka ia akan mencurahkan segala usahanya menciptakan inovasi-inovasi guna menunjang kemajuan murid. Kedua, modal fisik. Ketika sarana yang ada, media pembelajaran misalnya, dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Ketiga, modal politik. Keterlibatan guru dalam organisasi seperti KKG dapat mengembangkan kompetensi guru yang nantinya akan berimbas pada proses pembelajaran di kelas ke arah yang lebih baik. Keempat, modal finansial. Ketika sekolah mampu mengelola BOS dengan skala prioritas, maka keuangan sekolah tidak akan minus. Sekolah juga dapat mencari sumber dana lain, misalnya dengan diadakannya koperasi dan kantin sekolah. Kelima, modal sosial. Ketika hubungan sosial dengan lembaga di sekitar terjalin dengan baik, maka sekolah akan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Keenam, modal alam atau lingkungan. Ketika seorang guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, murid akan mendapatkan pengalaman langsung dan kontekstual yang akan sangat berguna bagi kehidupannya. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Ketika sekolah mampu melaksanakan pembiasaan dengan keagamaan, pembiasaan kegiatan keagamaan di sekolah, maka akan mampu memupuk rasa iman dan takwa peserta didik yang nantinya akan membentuk karakter peserta didik.
Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi dengan modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.2 dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid, maka seorang pendidik akan mampu untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset sehingga akan mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.3 visi guru penggerak guna mewujudkan visi sekolah dan melaksanakan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Jika diibaratkan seorang petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, maka diperlukan alat-alat pertanian yang mendukung. Disinilah peran pengelolaan sumber daya. Ketika seorang guru mampu mengelola sumber daya yang ada, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Koneksi dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga membuat murid tetap belajar di sekolah. Agar mampu menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus mampu mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Koneksi dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat karakteristik peserta didik kita yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Ketika guru mampu mengelola sumber daya dengan baik, maka ia akan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Koneksi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Untuk dapat mengelola sumber daya yang ada, seorang guru harus mampu untuk mengelola sosial emosionalnya dengan baik. Ketika seorang guru telah mampu untuk mengelola sosial emosinya dengan baik, maka ia akan mampu untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan secara maksimal. Koneksi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Proses coaching ini sangat diperlukan sebagai salah satu sarana penggalian aset atau sumber daya sekolah. Ketika seorang guru telah mampu untuk menerapkan proses coaching dalam penggalian aset dengan baik, maka aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahap pengujian pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan keempat, ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya selalu berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan yang ada tanpa melihat sisi positif atau kekuatan yang ada, sehingga kegiatan dan program yang saya buat kurang berjalan optimal dan memerlukan waktu lama untuk dapat terrealisasikan. Nah, kemudian sesudah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya akan berpikir berdasarkan kekuatan dengan melihat sisi positif dari setiap hal, sehingga saya akan mampu untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar saya sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.